wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan Ustazah Citra, Ustazah Asih, Ustazah Siska, dan Ustadz Yopi. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang tema 3, subtema 1. Tentang apa? Tentang aneka benda di sekitarku. Sebelum memulai pembahasan pada hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, menemukan informasi tentang benda-benda di sekitar. Informasi tentang benda-benda di sekitar kita dapat diuraikan dalam sebuah teks. Kita dapat menemukan informasi tersebut dengan cara membaca teks dengan cermat. Setelah membaca, kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kita temukan dari teks yang kita baca. Setelah kita membaca dan menjawab, biasanya kita menemukan kata-kata yang baru, yang asing, yang kita dengar di telinga kita. Teks tersusun atas kalimat-kalimat yang berisi tentang informasi yang dapat kita ketahui. Kalimat tersebut atas kata-kata sehingga kalimat tersebut mempunyai makna. Ada kata-kata yang sudah kita ketahui artinya, ada pula kata-kata yang tidak kita ketahui artinya. Kita dapat mencari kata-kata tersebut dalam KBBI, Kamus Besar Berbahasa Indonesia. Nah, cara mencari itu kita baca dulu pelan-pelan. Setelah kita baca, baru kita akan menemukan kata yang baru. Setelah itu baru kita garis bawahi atau kita stabilo dengan warna-warni. Setelah menemukan kata baru itu, kita dapat mengelompokkan dalam bentuk bagan. Contoh pada teks bacaan benda di sekitarku sebagai berikut. Benda di sekitarku. Tema 3, subtema 1. Benda dari logam, kaca, dan karet. 1. Benda dari logam. Logam diperoleh dengan cara ditambang atau digali dari dalam tanah. Logam memiliki sifat keras, kuat, penghantar panas yang baik, tidak menyerap air, dan dapat ditempa. Bahan yang termasuk logam antara lain besi, baja, tembaga, aluminium, dan emas. Logam biasanya dimanfaatkan untuk membuat tiang bangunan karena sifatnya kuat, misalnya besi dan baja. Logam biasanya digunakan untuk peralatan masak karena sifatnya mudah menghantarkan panas, misalnya aluminium. Aluminium dimanfaatkan untuk membuat panci, wajan, dan teko. Ini besi. Ini aluminium foil, panci, wajan, dan teko. 2. Benda dari kaca. Kaca dibuat dari bahan baku pasir kaca atau pasir silika. Kaca memiliki sifat kedap air, tembus cahaya, dan mudah pecah. Kaca digunakan untuk membuat peralatan rumah tangga seperti piring, gelas, dan mangkuk. Kaca juga digunakan untuk membuat jendela, pintu, dan akuarium. Tiga. Benda dari karet. Karet terbuat dari lateks, yaitu getah pohon karet. Getah karet diolah menjadi karet siap pakai untuk membuat suatu benda karena memiliki sifat lentur, kuat, dan tidak menghantarkan panas. Karet digunakan untuk membuat alas kaki seperti sandal dan sepatu. Karet juga digunakan untuk membuat ban dan bola.
Ini lateks getah. Contoh bagan dari benda logam, kaca, dan karet. Pengelompokan benda itu ada 3: logam, kaca, dan karet. Benda yang ada di sekitar kita ada yang memiliki panjang. Untuk mengetahui satuan panjang suatu benda, kita memerlukan alat ukur panjang yang sesuai. Agar tidak terjadi perbedaan hasil pengukuran, kita memerlukan alat ukur panjang baku. Contohnya, 1. Penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur benda-benda yang ada di sekitar kita yang panjangnya kurang dari 30 cm. Adapun hasil pengukurannya menggunakan satuan cm dan mm. 2. Meteran roll kecil. Biasanya digunakan untuk mengukur panjang kayu. Tukang kayu atau pekerja bangunan biasanya menggunakan meteran roll kecil ini karena bentuknya yang kecil dan mudah dibawa kemana-mana. Adapun hasil pengukurannya ditulis dalam satuan meter dan sentimeter. 3. Meteran pita. Meteran pita atau meteran kain biasanya digunakan oleh penjahit untuk mengukur panjang kain atau anggota tubuh karena sifatnya yang lentur. Adapun hasil pengukurannya dapat ditulis dalam satuan meter dan sentimeter. 4. Meteran roll besar. Meteran roll besar digunakan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Hasil pengukurannya ditulis dalam satuan meter dan sentimeter. Tangga satuan panjang baku terdiri atas kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Atau jika kalian lupa, dapat mengingatnya dengan kucing hitam dalam mobil, desi centil mondar-mandir. Kucing kilometer, hitam hektometer. Dalam dekameter, mobil meter, desi desimeter, centil sentimeter, mondar-mandir milimeter. Berdasarkan tangga satuan panjang, jika setiap turun satu tangga dikalikan 10 atau kalian bisa menambahkan 01. Tapi jika setiap naik satu tangga, kalian dapat dengan membaginya 10 atau dikurangi nolnya 1. Contoh 1. 2 meter sama dengan berapa sentimeter? Cara pengerjaannya, 2 meter sama dengan berapa sentimeter? Karena dari meter ke sentimeter turun 2 tangga, maka kita tinggal mengalihkan 100. Jadi 2 meter sama dengan 200 cm. Kenapa 2 meter sama dengan 200 cm? Karena dari meter ke sentimeter turunnya 2 tangga. Artinya 2 kali 100 sama dengan 200. Contoh yang kedua, 3 meter 25 cm sama dengan titik-titik sentimeter. Perhatikan, yang kita ubah hanya yang berbeda satuannya. Adapun yang berbeda satuannya yaitu yang 3 meter.
Jadi 3 meter kita ubah ke sentimeter. Meter ke sentimeter turunnya 2 tingkat. Berarti kita kalikan 100. Berikut caranya. 3 meter sama dengan 3 kali 100 cm. Hasilnya 300 cm. Selanjutnya kita jumlahkan dengan 25 cm. Kita jumlahkan 25 cm. Hasilnya 325 cm. Contoh yang ketiga, 215 cm sama dengan titik-titik meter, titik-titik centimeter. 215 cm dapat kita ubah menjadi 200 cm ditambah 15 cm. 215 cm dapat kita tulis 200 cm ditambah 15 cm. 200 cm kita ubah menjadi dalam satuan meter. Karena naik 2 tingkat berarti kita bagi 100. Caranya 200 dibagi 100 meter ditambah 15 cm. Hasilnya adalah 200 dibagi 100, 2 meter ditambah 15 cm. Atau dapat kita tulis 215 cm sama dengan 2 meter 15 cm. Alat musik ritmis. Apa yang kamu ketahui tentang alat musik ritmis? Dulu kita pernah belajar di tema 2 kan? Nah, kita mengulang lagi agar kalian ingat. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Alat musik ritmis digunakan sebagai pengiring tambahan pada lagu dan mengatur irama pada musik. Hal yang diutamakan dalam memainkan alat musik ritmis adalah ketepatan irama dan keteraturan ketukan pada lagu yang dibawakan. Berbagai macam cara memainkan alat musik ritmis. Ada yang dimainkan dengan cara dipukul atau digoyangkan. Alat musik ritmis juga dibedakan menjadi alat musik ritmis tradisional dan alat musik ritmis modern. Contoh alat musik ritmis tradisional yaitu gendang, tamborin, tifa, dan berbagai macam contoh lainnya. Lalu untuk contoh alat musik ritmis modern ada triangle, drum, simbal, dan berbagai macam contoh yang lainnya. Alat musik ritmis juga dapat dihasilkan dari bunyi anggota tubuh. Misalnya tepuk tangan, hentakan kaki, tepuk paha, dan bersiul. Bunyi tersebut disesuaikan dengan irama pada lagu. Nah, pada lagu bisa kita aplikasikan dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan tepuk tangan. Contohnya seperti berikut. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Musyawarah. Tema 3, subtema 1.
Pengertian musyawarah terdapat pada sila keempat Pancasila yang berlambangkan kepala banteng, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengandung arti yaitu rakyat Indonesia berkumpul dan bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Musyawarah merupakan pembahasan bersama untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan keputusan bersama. Keputusan yang disepakati lebih mengutamakan kepentingan banyak orang. Jika musyawarah menemukan jalan buntu, keputusan bersama dapat dilakukan dengan cara mengambil suara terbanyak atau bisa dibilang voting. Nah, hasil musyawarah juga diharapkan dapat diterima oleh semua pihak. Hasil musyawarah harus dilaksanakan oleh semua pihak dengan penuh rasa tanggung jawab. Kegiatan musyawarah memiliki banyak manfaat, diantaranya yang pertama, melatih kita untuk berani menyatakan pendapat. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang ada dengan baik. Tiga, mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Yang keempat, menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Serta yang kelima, menghargai pendapat orang. Sikap yang harus dijaga saat bermusyawarah yaitu melakukan dengan santun. Saat orang lain berpendapat, kita sebaiknya mendengarkan dengan seksama dan menghargainya. Lalu hasil musyawarah merupakan keputusan terbaik yang disepakati bersama. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota musyawarah untuk memberikan pendapatnya sebelum keputusan diambil. Jika pendapat kita tidak digunakan dalam mengambil keputusan, maka kita harus menerimanya dengan lapang dada. Teman-teman, kehidupan di dunia memang begitu singkat, terlebih jika dibandingkan dengan masa di akhirat, maka akan terasa sangat pendek. Konon, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun waktu di dunia. Sehingga jika hidup manusia dirata-ratakan berusia 63 tahun layaknya Nabi Muhammad SAW, maka bisa disimpulkan bahwa waktu kita hidup di dunia ini hanya 1,5 jam waktu di akhirat. Nah, teman-teman, demikian tadi materi kita kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan berkah ya teman-teman. Amin. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar, jaga sholat 5 waktu, jaga kebersihan dan kesehatan, serta jangan lupa membantu ayah dan bunda di rumah ya. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.